Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah fenomena yang lagi rame banget nih di dunia maya. Tujuannya simple, biar kita semua makin pinter dan gak gampang kejebak penipuan digital. Pasti sebagian dari kalian udah nggak asing lagi kan sama nama Kosashi Nakamoto dan platform Republik GCV. Infonya nyebar cepet banget, klaimnya juga gede-gedean, dan komunitasnya, wah, udah mulai terbentuk. Tapi, ya di tengah semua keramaian ini, ada satu pertanyaan mendasar yang harus kita tanyain. Bukan soal seberapa hebohnya, tapi soal kebenarannya. Ini semua beneran resmi nggak? Dan yang paling penting, aman nggak? Nah, mari kita cari faktanya sama-sama. Oke, investigasi kita mulai dari dalangnya dulu. Siapa sih sebenarnya sosok di balik nama Kosashi Nakamoto ini? Setelah kita telusuri, kita nemuin 3 fakta kunci. Pertama, namanya nggak ada di daftar toko kripto manapun di dunia. Kedua, sama sekali nggak ada hubungannya sama tim resmi Pi Network. Dan yang paling fatal nih, nggak ada satupun profil atau jejak digital yang bisa dipercaya dan diverifikasi. Ini udah lampu merah pertama yang gede banget. Coba deh perhatikan baik-baik tabel ini. Figur yang beneran itu jejaknya pasti jelas. Ada pengakuan resmi, profilnya bisa dicek, dan nyambung ke sistem yang resmi juga. Nah, sosok Kosashi Nakamoto ini kosong melompong di semua bagian. Bedanya jauh banget kan? Dan ini jelas bukan kebetulan. Jadi, poin penting pertama udah kita pegang ya. Dengan 0 bukti dan 0 kredibilitas, bisa kita simpulkan kalau sosok ini tuh fiktif, cuma sebuah cerita yang sengaja dibuat-buat. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Kalau orangnya aja fiktif, gimana dong sama platform yang dia promosikan? Sekarang, giliran kita bedah Republik GCV. Dan ternyata, polanya sama persis. Platform ini jelas bukan bagian dari ekosistem resmi Pi Network. Status hukumnya? Nggak jelas. Siapa orang di baliknya? Misterius. Semua informasinya serba tertutup. Nggak ada satupun yang bisa kita verifikasi sendiri. Dan ini dia yang paling bikin khawatir. Nggak ada jaminan sama sekali. Kita nggak nemuin tuh yang namanya audit keamanan, nggak ada perusahaan jelas yang tanggung jawab, dan yang paling parah, nggak ada aturan soal perlindungan data kita. Artinya apa? Data kamu bisa dipakai buat apa aja tanpa ada perlindungan hukum. Ngeri kan? Nah, dari semua temuan ini, sebuah pola mulai kelihatan jelas banget. Ini tuh bukan penipuan model lama yang langsung minta duit. Ini model yang lebih licik, dan ternyata ada namanya loh. Nah, ini dia konsep kuncinya. Pseudo scam atau penipuan semu. Taktiknya itu kelihatan aman karena nggak minta uang di awal. Tujuannya cuma satu, mancing kamu masuk dengan cerita-cerita dan kepercayaan palsu, sebelum akhirnya menjebak kamu. Cara kerjanya tuh gini. Pertama, sengaja digratisin biar kita ngerasa nggak ada risiko. Kedua, mereka bangun kepercayaan lewat cerita-cerita hebat dan kadang tekanan dari komunitas. Ketiga, pas kita udah percaya, kita digiring ke sistem atau aplikasi mereka yang nggak resmi itu. Dan disinilah tujuan aslinya keluar, panen data dan akses akun kita. Dan slide ini nunjukin betapa pasnya kasus Kosashi Nakamoto dan GCV ini sama cetak biru pseudo scam. Figur fiktif? Ada. Platform abal-abal? Jelas banget. Sistem yang serba rahasia dan manfaatin tekanan komunitas? Centang semua. Ini benar-benar contoh kasus yang sempurna. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Terus, kita harus gimana? Nah, ini dia jebakannya. Karena gratis, banyak banget yang mikir ini aman. Padahal, dalam skema kayak gini, target utamanya bukan dompet kamu, tapi identitas digital kamu. Kitalah produknya. Terus, apa aja sih yang mereka incar? Nomor telepon, email, akun media sosial, bahkan akses ke dompet kripto kamu lewat aplikasi palsu atau link jebakan. Semua data pribadi kita berisiko disalahgunakan. Selalu ingat kalimat ini ya. Di dunia digital, tawaran yang kelihatannya terlalu bagus, apalagi yang gratis, itu justru yang harus paling kita waspadai. Biar saya perjelas sekali lagi. Meskipun nggak ada sepeser pun uang yang keluar dari kantong kita di awal, risikonya itu sangat-sangat nyata. Potensi pencurian identitas di masa depan itu jauh lebih rugi daripada kehilangan uang. Jadi, kesimpulan akhir dari penelusuran singkat kita ini udah sangat tegas. Kosashi Nakamoto dan platform Republik GCV itu tidak resmi, tidak kredibel, dan tidak aman. Semua tandanya mengarah kuat ke hoax, informasi menyesatkan dengan modus operandi pseudo scam. Anggap ini sebagai peringatan serius buat kita semua. Kewaspadaan digital itu adanya di tangan kita sendiri. Selalu verifikasi setiap info dan jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah serahkan data kamu ke platform yang nggak jelas asal-usulnya. Sebagai penutup, saya mau tinggalin pertanyaan ini buat kita renungkan. Di era sekarang, seringkali bukan lagi uang di bank, tapi data dan identitas digital kitalah aset yang paling berharga.
Jadi, tolong dijaga baik-baik ya.